Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi di minggu ke-15. Kali ini kita akan belajar tentang binatang amfibi yaitu kura-kura. Kura-kura adalah salah satu hewan amfibi yang bersisik, berkaki empat, dan termasuk golongan reptil. Teman-teman tahu tidak apa itu arti amfibi? Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Sekarang yuk kita sebutkan bagian-bagiannya. Ada kepala, dua mata, hidung, mulut, tempurung, empat kaki dengan kuku yang tajam, ekor, dan karapas. Jenis kura-kura terdapat sekitar 260 spesies di berbagai belahan dunia yang masih hidup loh teman-teman. Ciri khusus binatang kura-kura antara lain, kura-kura biasanya hidup di darat dan di air tawar. Kura-kura memiliki tempurung keras. Tempurung kura-kura memiliki lapisan luar terdiri dari sisik-sisik yang keras dan lapisan dalam yang berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat. Kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya untuk membantunya berjalan di daratan. Bila terancam bahaya, kura-kura akan memasukkan kepalanya ke dalam tempurungnya. Kura-kura makan tumbuhan dan serangga. Kura-kura hidup di berbagai tempat, mulai daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan laut. Ukuran tubuh kura-kura ada yang kecil dan ada yang besar. Ini adalah contoh kura-kura yang besar, namanya kura-kura Galapagos. Beratnya mencapai 417 kg loh teman-teman. Usianya juga mencapai 100 tahun lebih. Kura-kura ada yang bersifat herbivora atau pemakan tumbuhan, dan ada juga yang bersifat karnivora atau pemakan daging. Nih, contohnya adalah dia makan cacing, dan ada yang bersifat omnivora atau pemakan segala. Kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur. Kura-kura akan melubangi pasir pinggir sungai dengan kakinya loh. Kura-kura akan mengerami telurnya sampai waktu 80 hari hingga telurnya menetas. Seperti inilah tampak bayi kura-kura yang sudah menetas dari telurnya loh teman-teman. Imut-imut ya. Ini adalah contoh kura-kura yang hidup di air tawar. Kura-kura bernafas dengan paru-paru dan kloakanya loh. Allah menciptakan tempurung kura-kura yang keras agar bisa melindungi diri dari musuhnya. Ketika ada musuh, kura-kura akan memasukkan kepala dan keempat kakinya ke dalam tempurung. Berdasarkan tempat tinggalnya, kura-kura terbagi menjadi tiga, yaitu kura-kura, penyu, dan bulus. Teman-teman pasti sudah pernah lihat kan? Tapi teman-teman tahu tidak apa bedanya? Yuk kita simak. Kura-kura hidupnya di daratan atau air tawar. Makanannya adalah tumbuhan atau serangga. Dia mempunyai tempurung yang keras untuk melindungi dirinya dari musuh. Kura-kura bisa memasukkan kepala dan keempat kakinya ke dalam tempurung. Usia kura-kura juga bisa mencapai 100 tahun lebih loh. Penyu. Penyu hidup di laut. Keempat kaki penyu berubah menjadi seperti sirip yang membantunya berenang di laut. Makanan penyu adalah ikan-ikan kecil dan ubur-ubur. Hanya induk penyu yang akan naik ke daratan untuk bertelur. Setelah bertelur, dia akan kembali ke lautan lagi. Proses penetasan telur penyu dibantu oleh panas sinar matahari hingga waktu 70 hari. Bayi-bayi telur yang sudah menetas akan kembali ke lautan juga loh. Umur penyu hanya sampai 70 tahun. Bulus atau labi-labi. Bulus hidup di air tawar, memiliki tempurung lunak dari tulang rawan. Kaki bulus berbentuk sirip. Habitatnya di air, di dasar sungai yang berlumpur loh. Bulus tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Makanan bulus adalah ikan-ikan kecil dan cacing. Umur bulus hanya mencapai 50 tahun loh. Dia akan naik ke daratan untuk bertelur seperti kura-kura dan mengerami telurnya.
Sekarang teman-teman sudah tahu kan perbedaan antara kura-kura, penyu, dan bulus? Manfaat kura-kura bagi manusia hanya untuk dipelihara ya. Tapi hanya jenis yang tidak langka saja ya yang bisa dipelihara. Jangan lupa kasih makan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.